teman-teman, selamat datang di Galeri Tentang Kisah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang seorang selebriti muda Indonesia yang sangat populer, yaitu Prilly Latuconsina. Mari kita simak biografi dan perjalanan karirnya. Prilly Mahatei Latuconsina adalah pemeran, presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, dan produser Indonesia keturunan Ambon dan Sunda. Prilly lahir tanggal 15 Oktober tahun 1996, merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Rizal Latuconsina yang berasal dari Ambon, dan Uli Julita, yang berasal dari Sunda. Ia memiliki seorang adik laki-laki bernama Raja Latuconsina. Prilly mengenyam pendidikan di SDIT Asy Syukriyah, karena keinginan sang ayah supaya dirinya ditanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Setelah lulus, Prilly melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 4 Tangerang Selatan dan SMA Negeri 7 Tangerang Selatan. Namun, karena memiliki kesibukan di dunia hiburan ketika memasuki masa SMA, Prilly memutuskan untuk bersekolah rumah di homeschooling Kakseto. Prilly sempat menunda untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada tahun 2017, ia mulai menempuh pendidikan di London School of Public Relations dengan jurusan ilmu komunikasi. Di sela padatnya kesibukan di dunia entertainment dan bisnis, Prilly berhasil menyelesaikan kuliahnya tepat waktu pada 2021, lulus dengan nilai A dan mendapatkan predikat cum laude serta mendapatkan beasiswa full pascasarjana dari LSPR hingga menyandang predikat Best of the Best Graduate 2021. Prilly memulai karirnya di dunia hiburan Indonesia pada tahun 2009. Sebelum benar-benar terjun, Prilly mengasah kemampuan aktingnya di Sanggar Ananda. Ia pertama kali muncul di layar kaca dengan membawakan acara Sibolang yang syuting di Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk 2 episode, dan menjadi presenter program anak, Koki Cilik. Prilly mengawali debutnya dalam berakting dengan berperan sebagai Molly di sinetron Gerhana Jadi 2 yang dirilis pada tahun 2010. Namanya mulai dikenal ketika memerankan tokoh Yumi dalam sinetron Hanya Kamu selama 2 musim pada tahun 2012 dan 2013. Prilly mulai berada di puncak popularitas, ketika ia sukses memerankan karakter Sisi dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang diproduksi oleh Amanah Surga Productions dan ditayangkan di SCTV pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Berkat perannya tersebut, Prilly meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang penghargaan SCTV Award di tahun 2014. Setelah tamat, Prilly membintangi sinetron sekuelnya, yaitu Ganteng-Ganteng Serigala Return dengan peran yang berbeda, yakni sebagai Prilly. Kesuksesan Prilly dalam berperan di sinetron tersebut, membuatnya kembali berhasil meraih penghargaan sebagai aktris utama paling ngetop dalam ajang penghargaan SCTV Award pada tahun 2015, dan meraih penghargaan sebagai aktris terfavorit selama 3 tahun berturut-turut di ajang Panasonic Gobel Award dari tahun 2015 hingga 2017 dan juga sebagai aktris terpopuler Indonesian Television Award 2016. Pada tahun 2017, ia memerankan tokoh putih dalam sinetron berjudul Bawang Merah Bawang Putih dan berperan sebagai Amara di sinetron Amara Sahabat Langit, yang mendapatkan penghargaan dalam kategori sinetron serial laga dari Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2018. Di dunia film, ia meniti karirnya sejak tahun 2013 dalam film yang berjudul Honeymoon. Di tahun 2016, merupakan tahun pertama Prilly sebagai pemeran utama dalam film berjudul Surat Untukmu, berperan sebagai seorang gadis Jawa bernama Gendis. Lalu pada bulan Desember tahun 2016, Prilly juga kembali membintangi film layar lebar komedi berjudul Hangout, yang berhasil meraih lebih dari 2,6 juta penonton dan membuatnya dinominasikan dalam ajang perhargaan Indonesian Box Office Movie Award 2017 kategori pemeran utama wanita terbaik. Di tahun selanjutnya, Prilly kembali membintangi sebuah film horor pertamanya berjudul Danur, I Can See Ghosts, berperan sebagai Risa Saraswati. Film ini berhasil meraih lebih dari 2,7 juta penonton dan juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai film horor Indonesia pertama dengan penonton terbanyak dalam waktu 6 hari, dengan perolehan 1.022.582 penonton. Pada tahun 2018, Prilly kembali dipercaya untuk berperan pada film Danur 2, Madah.
yang berhasil meraih lebih dari 2,5 juta penonton, dan film Danur 3, Sunyaruri, pada tahun 2019, yang berhasil meraih lebih dari 2,4 juta orang penonton. Sebelum terjun di dunia tarik suara sebagai penyanyi solo, Prilly pernah membentuk sebuah grup bernama Duo Jelly bersama Hanggini Purindareto. Namun karena kesibukan syutingnya, Prilly akhirnya memutuskan keluar pada tahun 2013. Duo Jelly pernah merilis lagu berjudul Batu di tahun 2013 ketika Prilly masih bergabung. Pada tahun 2015, Prilly mengawali karirnya di dunia musik sebagai penyanyi solo. Lagu pertamanya yang bertajuk Fall in Love menjadi single pertama dalam album pertamanya bernama Sahabat Hidup, yang diproduksi oleh perusahaan rekaman Le Musique Revol yang dimiliki Maya Estianty. Di tengah kesibukannya, Prilly juga aktif dalam hal kepenulisan. Prilly gemar menulis puisi sejak duduk di bangku SMP hingga SMA. Selain itu, ia pun sering menulis puisinya melalui Twitter, caption Instagram hingga situs web pribadi miliknya. Buku pertamanya merupakan kumpulan puisi yang memiliki lebih dari 100 judul yang merupakan kumpulan dari serangkaian tulisan yang ia kumpulkan sejak di bangku SMP. Sejak buku pertamanya menjadi salah satu buku terbaik dan laku di pasaran, Prilly semakin serius untuk menggeluti dunia sastra dan telah menerbitkan beberapa buku puisi dan novel. Berikut buku hasil karya Prilly Latukonsina. 5 Detik dan Rasa Rindu, Fata Morgana, Ruang Tengah Ingatan. Di luar aktivitasnya di dunia hiburan, Prilly juga terjun ke dunia wirausaha dengan merilis sejumlah merek produk kuliner, pakaian, hingga perhiasan. Di antaranya yaitu Really Cake, Bebeli Bakery, Nona Judas, Bumbu Nona, HelloFish.id, Slimily Juice, Rebel Princess, Before After Me, Aili Gold, TheUplifters.id, Nona Picnic. Berbagai bisnis yang digelutinya tidak lepas dari dunia ekonomi kreatif. Hal ini membuatnya terjun di dalam aktivitas pemberdayaan ekonomi kreatif dan menjadi salah satu wakil ketua di Gerakan Kreatif Nasional yang dibina oleh Sandiaga Uno. Prilly juga aktif di sejumlah organisasi kepengurusan lain. Di antaranya menjadi Ketua Bidang Humas Parvi 56 dan Ketua Bidang Ekosistem Industri Kreatif Rumah Millennials. Pada tanggal 30 Januari tahun 2022, Prilly dinyatakan resmi mengakuisisi dan memiliki klub sepak bola yang masih berlaga di Liga 3, Persikota Tangerang, yang sebelumnya gagal diakuisisi Gading Marten, dan Prilly bertekad membawa Persikota naik ke Liga 2. Prilly juga diangkat di berbagai posisi kedutaan, seperti Duta Ayo Olahraga, 2016, oleh Kemenpora, Duta Cegah Kanker Serviks, 2017, Duta Gerakan Nasional Mencintai Al-Quran, 2018, Duta Keselamatan Berkendara Kota Tangerang, 2019, Duta Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang, 2019. Duta Festival Film Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022. Berkat kemampuannya di bidang akademis membuatnya sering menjadi pembicara di berbagai event nasional serta internasional dan seringkali ditunjuk menjadi pembicara pada gelar wicara, seminar nasional hingga webinar daring. Di kampusnya ia seringkali dipercaya menjadi pembicara pada seminar yang diadakan oleh LSPR. Ia pula sempat menjadi pembicara dalam program pendidikan kewirausahaan berbagi tips menjadi generasi milenial berprestasi di acara gelar wicara tokoh milenial yang diselenggarakan di Universitas Bina Sarana Informatika pada tahun 2020. Prilly juga pernah menjadi pembicara talk show Public Relations Dialog yang diselenggarakan oleh Himaformas Universitas Diponegoro melalui aplikasi Zoom pada tahun 2021. Dirinya juga pernah menjadi pembicara tamu dalam acara konferensi RISE di Hong Kong yang merupakan konferensi teknologi terbesar di tingkat Asia pada tahun 2019. Prilly juga pernah sebagai salah satu top speaker di acara InspiraFest 2019 bersama salah satu motivator Indonesia, Mary Riana. Di tahun 2020,
Prilly berkolaborasi bersama Umay Shahab mendirikan rumah produksi Cinemaku Pictures. Prilly menjabat selaku founder dan merangkap sebagai eksekutif produser dari rumah produksi yang baru didirikannya pada 2020 dan diberi nama Cinemaku Pictures dengan Umay selaku sutradara dan produser. Prilly memulai debut pertamanya sebagai seorang produser film bersama Umay Shahab dalam film berjudul Kukira Kau Rumah di tahun 2020. Lalu di tahun 2021 Prilly dan Umay kembali memproduseri sebuah seri web orisinil True ID perdana berjudul, Hari Ini Kenapa Naira. Rumah produksi yang dijalankan oleh Umay dan Prilly mulai berkembang dan hingga saat ini tercatat sudah memproduksi beberapa series yang tayang di berbagai platform digital. Di tahun 2022, Prilly didaulat oleh Visipol Universitas Gadjah Mada sebagai dosen tamu praktisi untuk mengisi tema kajian selebritas di Prodi Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Prilly mengajar mata kuliah meskipun tidak genap 14 kali pertemuan selama satu semester karena statusnya adalah dosen praktisi. Itulah biografi singkat tentang Prilly Latukonsina, selebriti muda yang populer dengan segudang prestasi. Jangan lupa like, share dan subscribe Galeri Tentang Kisah untuk video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.